Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan inspeksi mendadak di sejumlah swalayan dan menemukan ratusan produk olahan pangan rusak dan kadaluarsa. Puluhan hektar tanaman padi di Kabupaten Sragen diserang hama tikus. Menikmati eksotisme hutan mangrove Muara Kali Ijo, Kebumen. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Sarah Nababan. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, Saudara, sejumlah massa aksi menuntut keadilan peristiwa penembakan siswa SMK di Kota Semarang dan berunjuk rasa di depan Mapolda Jawa Tengah dan berorasi menuntut Kapolrestabes Semarang mundur dari jabatannya. Mempertanggungjawabkan perbuatanmu harus kita bongkar. Kapan dibongkar itu adalah sebuah nafas bangsa kita. Sambil membawa poster, massa aksi solidaritas tuntut keadilan untuk korban siswa SMK Negeri 4 Kota Semarang yang ditembak oknum polisi menggelar aksi di depan Mapolda Jawa Tengah. Mereka menuntut Kapolrestabes Semarang dipecat dari jabatannya lantaran dari penyelidikan awal yang dilakukan oleh Kapolrestabes Semarang tidak sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Bagaimana kita menyuarakan kasus-kasus ini, kawan? Kita ingin adanya pemecatan Kapolrestabes Semarang. Sepakat! 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 Maka kawan-kawan, kita juga mengecam adanya intimidasi, adanya intervensi dari pihak kepolisian terhadap keluarga korban. Ada 3 korban yang memang saat ini dinyatakan sebagai korban, maka perlu untuk kita menyuarakan kasus-kasus ini. Sebagaimana diketahui, peristiwa yang menewaskan GRO siswa SMK Negeri 4 Kota Semarang yang ditembak oleh Aibda RZ, anggota Polrestabes Semarang, saat ini sudah dilakukan sidang etik di Polda Jawa Tengah dan pelaku mengajukan upaya banding. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, Saudara, Polres Boyolali menangkap 8 pelaku penganiayaan dan pengeroyokan anak di bawah umur yang diduga melakukan pencurian celana dalam di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Dari video dokumentasi milik Satreskrim, Polres Boyolali menangkap sejumlah pelaku penganiayaan terhadap seorang anak laki-laki yang masih di bawah umur berinisial KM di Desa Banyusari, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. 8 pelaku langsung dibawa ke Polres Boyolali yang ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Polisi masih mengembangkan kasus ini apakah nantinya jumlah pelaku bertambah atau tidak. Kami sudah mengamankan 8 orang terduga pelaku dan tadi malam sudah kita laksanakan pemeriksaan, kemudian kita tetapkan sebagai tersangka dan mulai hari ini sudah kami lakukan penahanan sejak tanggal 12 Desember sampai nanti tanggal 31 Desember atau selama 20 hari ke depan. Jadi ke-8 orang yang sudah kami tetapkan sebagai tersangka itu perannya semuanya berdasarkan fakta, keterangan saksi dan keterangan tersangka sendiri, semuanya melakukan kekerasan terhadap korban, baik dengan melakukan pemukulan atau melakukan penendangan atau melakukan kekerasan dengan menggunakan kaki. Sementara itu, keluarga korban dan korban melakukan pelaporan ke Mapolrestabes Boyolali. Korban serta keluarga korban juga sudah dimintai keterangan terkait kronologi kejadian secara lengkap. Kuasa hukum menyebut kondisi korban saat ini sudah membaik pasca penganiayaan. Baik korban maupun orang tua sudah dimintai keterangan oleh Kanit dan juga penyidik dari PPA. Dari mulai kronologi termasuk siapa saja yang melakukan penganiayaan tersebut, kemudian
barang apa aja yang digunakan untuk menganiaya tersebut. Jadi memang hampir lengkap ya, semuanya udah disampaikan. 8 tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara selama 7 tahun. Nicholas Irawan, Kompas TV, Boyolali, Jawa Tengah. Yang juga menjadi sorotan pagi ini, Saudara, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan inspeksi mendadak di sejumlah swalayan, salah satunya di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. BBPOM DIY menemukan ratusan produk olahan pangan rusak dan kadaluarsa masih dipasarkan. Inspeksi mendadak atau sidak ini digelar di salah satu swalayan di daerah Jombokan, Kelurahan Tawangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Di lokasi ini petugas menemukan puluhan olahan roti yang sudah tidak layak konsumsi, seperti berjamur dan kedaluarsa. Tidak hanya itu saja, produk berupa susu kemasan rusak dan juga kue oleh-oleh juga tidak mencantumkan masa kedaluarsa, sehingga langsung diamankan petugas. Sementara pengelola langsung diberikan himbauan dan sanksi administrasi. Dalam sidak yang digelar sejak 28 November lalu, petugas telah mendapati sedikitnya 145 olahan pangan kemasan dalam kondisi tidak layak konsumsi. Mayoritas sudah dalam keadaan kedaluarsa, berjamur, hingga tidak memiliki izin edar. Dengan temuan ini, petugas menduga ada kelalaian dari pihak toko maupun swalayan terkait dengan pengawasan produk yang mereka jual. Kita tadi sudah memeriksa terkait dengan pangan olahan yang dijual atau didisplay. Ada beberapa temuan ya. Yang pertama ada produk yang sudah kadaluarsa, ya, sudah kelihatan tadi teman-teman juga melihat ya, sudah berjamur ada 16 item, kemudian ada 3 produk rusak ya. Rusak artinya belum batas kadaluarsa tapi sudah nampak ada kerusakan, sudah berjamur. Tadi juga ada 3 produk yang rusak di kemasannya, yaitu produk kaleng. Kedepannya bisa menjadi yang lebih baik dan untuk selalu cermat dalam mendisplay produk-produknya begitu Pak. Yang salah satu ada yang expired, yang satunya ini enggak tercantum expirednya, yang satunya ini ada yang banyak, kebetulan gitu. Terhadap temuan tersebut, BBPOM DIY telah memberikan peringatan dan pembinaan kepada pengelola toko maupun swalayan. Selain itu, petugas meminta agar produk yang ketahuan sudah tidak layak konsumsi untuk segera dimusnahkan. Ahmadi, Kompas TV, Kulon Progo, Yogyakarta. Sementara itu, Saudara, menyambut Natal dan Tahun Baru, Unit Pelayanan Terpadu Daerah Metrologi Legal di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, melakukan sidak di sejumlah SPBU di jalur mudik, yakni mengecek langsung takaran tera dan kualitas BBM. Dari sejumlah SPBU di jalur mudik yang dilakukan pengecekan langsung takaran tera oleh petugas dari Unit Pelayanan Terpadu Daerah Metrologi Legal Kabupaten Blora, Jawa Tengah, yakni SPBU Ngawen dan SPBU Taman Rejo, Tunjungan. Sidak ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kecurangan dalam melayani pembelian BBM. Selain melakukan uji tera, petugas juga melakukan pengecekan kualitas BBM. Kepala Bidang UPTD Metrologi Legal Indah Yuniatik mengatakan sidak ini dilakukan untuk memastikan kesiapan SPBU dalam melayani masyarakat saat momen libur Natal dan Tahun Baru. Di sini kita tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pengukuran keakurasian dari BBM maupun neto dari LPG tersebut sudah terjamin kebenarannya, sehingga masyarakat merasa bisa nyaman dan tenang dalam menghadapi Nataru tahun ini. Dari hasil pengawasan sementara tidak ditemukan kecurangan takaran yang dilakukan oleh SPBU. Mega Nanda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Puluhan hektar tanaman padi di Kabupaten Sragen diserang hama tikus. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini.
Masih di Kompas Jateng bersama saya Sarah Nababan, musim penghujan, perkembangbiakan hama tikus kian mengganas, hingga merusak puluhan hektar tanaman padi milik petani di Desa Tangkil, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Akibatnya petani terancam gagal panen. Serangan hama tikus yang menyerang puluhan hektar padi di Desa Tangkil, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah karena dipicu musim penghujan, sehingga mempercepat jumlah tikus berkembang biak. Menurut petani, rata-rata hama tikus mulai menyerang tanaman padi sejak berusia 2 minggu, yakni memotong batang bagian bawah padi sehingga tanaman padi mati. Tanaman padi yang kini berusia 30 hari seharusnya tumbuh subur dan tinggi, namun karena diserang hama tikus, membuat tanaman padi banyak yang mati yang ditandai dengan daun-daun yang mulai memerah karena rusak diserang hama tikus. Petani memprediksi hasil panen padi pada musim penghujan ini akan turun drastis dan terancam gagal panen. Tidak bisa berkurang, malah tambah terus kan. Pernah terjadi ini di sawah saya hampir 2 hektar. Satu malam itu habis. 2 hektar ya? 2 hektar, semalam itu habis. Tadi udah lihat sendiri, kita ke lapangan, ke lokasi, situasinya kayak gitu, memprihatinkan betul kan gitu. Kalau tempat saya itu biasanya itu 2 minggu. 2 minggu sudah diserang. Untuk membasmi hama tikus tersebut, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Sragen menyiapkan bantuan berupa obat-obatan untuk menanggulangi hama tikus dengan metode membakar sarang tikus dengan belerang. Kami dari DKP 3 Sragen juga sudah mengalokasikan anggaran ataupun bantuan dalam rangka mencegah, khususnya dalam rangka mencegah serangan hama tikus tersebut. Salah satunya melalui kimiawi, tentunya melalui obat-obatan. Petani pun diimbau agar rutin melakukan pencegahan dan pengendalian dengan gerakan gropyokan dan pembersihan lahan pertanian. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Sragen, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, kereta api Direct Train atau kereta api tanpa transit relasi Semarang-Jakarta bakal melayani penumpang pada masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru 2025. Dengan kereta api Direct Train, waktu perjalanan akan lebih singkat. Rencananya, kereta api Direct Train atau kereta api tanpa transit ini akan beroperasi mulai tanggal 19 Desember hingga 5 Januari 2025. Direktur Utama PT KAI Didi Hartantio mengungkapkan, kereta api Direct Train tersebut sudah menjalani uji coba perjalanan Semarang-Jakarta dan Jakarta-Semarang dengan waktu perjalanan lebih singkat. Dalam uji coba kereta api tanpa transit relasi Semarang-Jakarta ini, pihaknya sudah melakukan evaluasi waktu perjalanan 5 jam 5 menit dan dalam cek kesehatan masinis dalam kondisi segar. Itu tanpa berhenti. Langsung berangkat dari Gambir dan sampai Semarang, alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Masinis juga masih segar ya, sehingga setelah kita lakukan pengecekan kesehatan semuanya normal. Nah, untuk itulah maka sesuai arahan Pak Menteri Perhubungan, kereta Direct Train ini akan kita operasikan mulai tanggal 19 sampai dengan tanggal 5 Januari selama masa angkutan tahun. PT KAI juga berencana akan membuka sayembara untuk nama kereta api tanpa transit ini. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Masih dari kota Semarang, menjelang Natal segala pernak-pernik Natal terus diburu oleh pembeli. Mulai dari hiasan pohon Natal hingga kartu ucapan. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025, perlengkapan dan pernak-pernik Natal dan Tahun Baru di Kota Semarang sudah mulai diburu. Karyawan salah satu toko di Kota Semarang mengaku perlengkapan kebutuhan Natal dan Tahun Baru yang paling laris terjual adalah hiasan-hiasan, baik dari hiasan pohon Natal, hiasan Slenger hingga hiasan Corona. Tak hanya pernak-pernik hiasan, kartu ucapan dan bungkus kado dengan tema Natal pun laris diburu. Harga yang ditawarkan untuk pernak-pernik dan perlengkapan Natal dan Tahun Baru terbilang cukup terjangkau, mulai dari Rp8.000 hingga Rp15.000. Sementara pohon Natal kisaran dari harga Rp50.000.
Yang dijual itu pernak-pernik Natal, dari hiasan-hiasan buat pohon Natal, dari hiasan buat kayak prakarya Natal, selenger, dan ada juga pohon Natal. Yang paling laku apa, Kak? Yang paling laku untuk ini pernak-pernik Natal ya, Kak. Biasanya kan anak-anak sekolah itu pakai prakarya sama selenger-selenger. Kesini sih saya tiap tahun biasanya beli kertas kado, buat bungkus bingkisan Natal, sama beli amplop. Toko ini lengkap pernak-pernik Natalnya, kedua harganya juga terjangkau. Untuk penjualan perlengkapan dan pernak-pernik Natal di tahun ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara untuk peningkatan penjualan di tahun ini diprediksi akan terjadi 5 hari menjelang perayaan Natal 2024. Cinawi Rana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Menikmati eksotisme hutan mangrove Muara Kali Ijo Kebumen, informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Jateng. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Sarana Baban. Saudara, kami mengajak Anda ke Kabupaten Sragen untuk melihat olahan rica-rica mentok khas Sragen. Empuknya daging dipadu dengan rasa gurih serta hangatnya bumbu rempah yang kental dan meresap hingga ke tulang mentok, pastinya bikin Anda ketagihan. Seperti apa sajiannya? Berikut liputannya. Inilah warung makan Kedai Cikal yang menjual menu rica mentok atau daging unggas sejenis itik di wilayah Gentong, Desa Gedawung, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Dalam memasak sajian khas rica-rica mentok kuah yang dipadu dengan bumbu rempah ini membutuhkan waktu selama 3 jam sehingga dagingnya terasa empuk. Tak hanya itu, dalam setiap bumbu rica yang dipadu dengan rempah terasa meresap hingga ke tulang mentok. Rica mentok disajikan dengan sepiring nasi hangat, mendorong penikmat kuliner untuk menghabiskan seluruh porsi yang dipesan. Hampir seluruh pengunjung warung ini mengakui kelembutan sajian rica mentok ini yang memiliki varian rica-rica mentok kuah dan mentok goreng. Selain menu favorit rica-rica mentok, juga tersedia menu lain, diantaranya ayam kampung gorengnya. Di rasa itu merasuk di daging dan itu di rempah-rempahnya, Mbak. Di rempah-rempah itu dari dulu emang sering mampir paling enak di rica-rica Kedai Cikal. Jadi untuk di sini pembedanya di rempah-rempahnya paling menonjol. Di sini beda, di sini memang bumbunya lebih terasa karena emang agak empuk sih. Kalau di tempat lain itu saya merasa nggak terlalu empuk kayak di sini. Menu favorit apa aja, Mbak? Kalau saya karena nggak terlalu suka pedes banget, jadi yang goreng. Kalau yang rica kan emang agak pedes ya, jadi saya lebih suka yang goreng. Menurut pemilik kedai butuh waktu 2 tahun untuk dirinya bereksperimen membuat rica mentok ini. Dan kini dalam sehari 200 hingga 300 porsi laku terjual. Wah, kalau belajarnya ini mungkin sekitar 2 tahunan untuk belajar untuk eksperimen itu. Kita menyediakan sekitar 300 porsi ya, tapi ya kadang ya 200 porsi, kadang 250 porsi dalam sehari ya. Ya. Harga satu porsi rica mentok sangat terjangkau. Anda cukup membayar Rp22.000 untuk satu porsi rica mentok dan nasi putih hangat. Nah, bagi Anda penikmat kuliner, tak ada salahnya mencoba rica mentok khas Sragen ini. Dijamin Anda akan ketagihan dengan rasa gurih dan empuknya daging mentok dengan bumbu rempah yang meresap hingga ke tulang mentok. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Sragen, Jawa Tengah. Kita bergeser ke Kebumen, hutan mangrove Muara Kali Ijo, Kebumen, Jawa Tengah, menjadi daya tarik wisatawan. Selain menikmati wisata hutan mangrove, wisatawan juga bisa melihat langsung budidaya kepiting, serta bisa menikmati camilan dan kopi yang bahan bakunya dari biji mangrove. Hutan konservasi mangrove Muara Kali Ijo terletak di pesisir Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, tepatnya berada di Kecamatan Ayah.
Saat memasuki hutan mangrove, wisatawan disuguhi pemandangan tanaman mangrove yang eksotis, di mana akar mangrove yang menancap kuat menjulang ke atas menjadi daya tarik pengunjung. Seakan tak ingin kehilangan momen, para wisatawan sesekali berhenti mengabadikan diri dengan latar belakang hutan mangrove. Tak hanya menyuguhkan keelokan hutan mangrove, di tempat ini juga terdapat budidaya kepiting, pembuatan batik dari tanaman mangrove, serta olahan camilan dan kopi dari biji mangrove yang dibuat oleh kelompok tani hutan Pansela. Sambil istirahat sejenak, pengunjung bisa menikmati secangkir kopi di tengah hutan mangrove. Kopi yang diseduh ini berbeda dengan kopi pada umumnya karena kopi ini terbuat dari biji mangrove yang memiliki rasa yang khas. Kepiting, terus di sini juga penataan mangrove-nya udah bagus banget. Terus ada hasil dari mangrove-nya juga, ada gula nipah, terus ada kopi juga, terus ada batik juga ada. Di sini rata-rata udah banyak konsumsinya juga. Gimana suasananya juga? Suasananya juga sudah bagus banget, soalnya hening di sini. Kalau buat refreshing di weekend itu bagus banget. Salah satu budidaya yang kini menjadi andalan kelompok tani hutan Pansela adalah budidaya kepiting bakau. Setidaknya ada 150 kepiting bakau berada di dalam wadah khusus, diantaranya adalah kepiting jumbo yang memiliki berat 1 kg. Di sini itu budidaya kepiting, karena budidaya kepiting itu kita mudah mencarinya di kawasan atau di bawah-bawah pohon mangrove yang banyak kepitingnya. Kita cari yang kecil-kecil atau yang itu bisa dibesarkan di penangkaran ini. Nanti kalau udah besar kita jual beli. Kenapa kita pilih kepiting? Kepiting kita makannya budidayanya gampang, pakai box, dan boxnya harganya box bekas itu murah. Kalau yang pakai pabrikan memang mahal. Kita solusinya pakai box bekas. Yang kedua kita bisa cari bibit di hutan dekat kita. Jadi kita nggak perlu keluar, cukup di hutan sendiri dan dibesarkan di kolam atau pakai box itu sendiri. Dari kecil sampai panen itu berapa bulan? Kalau yang kecil, 1 on sampai 2 on itu 2 bulan. Tapi kalau untuk yang besar itu selisihnya juga 2 on ke 3 on itu mungkin 2 bulan atau 3 bulan. Panen, bisa panen. Kalau itu kan pembesaran itu molting 1 kali. Kalau lebih kecil sampai 1 bulan 1 kali molting. Tapi kalau lebih besar itu lebih lama lagi. Moltingnya misalnya setengah kilo itu bisa nyampe 4 bulan baru molting. Pak, di Muara Kali jadi setiap kali panen itu berapa kilo, Pak? Kita tergantung targetnya, kita punya box sekitar 1.500, kita dibagi 10 aja gitu, jadi 150 box. Kalau 2 on berarti kali 150 box itu kan bisa sekitar 30-an kilo. Meningkatnya jumlah wisatawan di tempat ini karena adanya geopark baru, yaitu Geopark Kebumen. Geopark ini adalah geopark kedua di Jawa Tengah setelah Geopark Dieng. Hutan mangrove dengan luas 5 hektar ini menjadi bagian dari Geopark Kebumen. Sinot Puji, Kompas TV, Kebumen, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Sarana Baban, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV Independen Terpercaya. Sampai jumpa.